Sekarang ada anak-anak belajar agama, rasa-rasanya hanya dia mau masuk surga. Ada kan begitu? Semua haram, lagu haram, dengar musik haram. Lagu itu tergantung jenisnya. Kalau lagunya lagu dakwah boleh. Dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi. Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Ibu-ibu pulang suaminya menyanyi halal. Lagunya apa? Suami duduk-duduk di kursi, ibu puduk-puduk sambil menyanyi. Bila kamu di sisi. Boleh kalau lagu begitu, menangkan hati suami. Jadi jangan pernah bilang musik Islami, karena Islam nggak pernah kenal musik. Kalau seandainya Islam kenal musik, sahabat yang suaranya bagus udah pasti nyanyi. Ya amin la ilaha. Inilah yang melatar belakangi ada ulama yang menghalalkan lagu, karena Nabi disambut oleh lagu waktu itu. Makanya aneh kalau dibilang, tapi kalau musik kata-katanya bagus itu boleh. Suruh tanggung dosa di hadapan Allah nanti itu orang ngomong. Ustadz sembarangan ngomong musik itu haram. Setengah umur saya itu dari musik, Ustadz. Dan anak-anak saya berhasil sekolah dengan musik. Dari lagu itu saya kenal sejarah Nabi. Saya ingat waktu kecil, ibu saya cuci piring sambil nyanyi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya bilang, kenapa mak zaman jahiliyah? Dia lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Nabi terakhir mak? Dia lanjut lagi, Nabi Muhammad namanya. Kalau saya kenyataan isi musik seperti itu, apa yang ente harapkan? Coba ente cari musik Islami berapa persen sih? Musik Islami nggak sampai 1% itu pun orang malas dengar. Maka kalau kita bilang musik pun asalnya haram, kebanyakannya juga apa? Haram. Tidak ada dalam agama Islam musik Islami, nggak ada. Semuanya nanti Islami. Film porno Islami, gimana itu? Nggak ada, semuanya diislamikan, nggak. Siapa nama ibunya mah? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Melabo atau Lukna? Di Madinah tempat tinggalnya. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh menggunakan yang batil, nggak boleh. Menggunakan yang haram, nggak boleh. Jadi nggak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga nggak boleh. Sekarang dengan mudah Ustaz mengatakan haram. Nggak bisa begitu Ustaz. Bukan yang bilang haram kan Allah sama Rasul, saya cuma nyampein. Selama lagu-lagunya lagu-lagu dakwah, boleh. Kalau lagu-lagu dakwah boleh. Kemudian kita pun bertasyabuh dengan orang Nasrani. Orang Nasrani beribadah dengan alat musik, dan kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang Nasrani, terutama dalam peribadatan. Hadis Rasul dalam hal ini jelas. Hadis riwayat Bukhari. La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal hari wal khamra wal ma'an. Kalau lagu-lagu nasihat boleh, Bu. Saya zaman kecil nyanyinya enak. Dakwah itulah sebabnya. Adik-adik kalian yang belajar agama, jangan sempit memahami agama. Saya share lagu di Facebook saya. Wah, dimaki-maki. Ini Ustadz menyebarkan lagu-lagu. Padahal lagu-lagu saya bagus. Bertobat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus tobat kepada Allah. Dan semua ulama mengharamkan. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia masukkan main musik dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perdebatan tentang musik atau nyanyian yang meliputi banyak hal, mulai dari alat musiknya, suaranya, gerak tubuhnya, konten nyanyiannya, dan lain sebagainya, sebenarnya sudah tuntas dikaji oleh para ulama kita sejak ratusan tahun silam, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan. Kedatangan Salafi Wahabi ke negeri kita ini dengan membawa banyak isu, diantaranya mengenai permasalahan musik ini, mulai mengusik lagi perdebatan itu. Andaikan mereka menyampaikan pendapat para ulama kita terdahulu, tentu tak akan jadi polemik. Namun, sudah menjadi tabiat mereka, setiap masalah yang mereka yakini adalah hal yang benar,
dan pendapat yang lain pasti salah. Untuk mendapat penjelasan mengenai perdebatan tersebut di era sekarang ini, mari kita simak penjelasan Buya Arsi Hasim dalam kajian berikut ini. Oke, kita gak usah jauh-jauh Pak, gak usah pakai perkataan ulama, gak usah pakai perkataan imam, gak usah pakai perkataan ustaz. Hijrah memahami musik, pakai hadis Nabi saja. Suatu kali nyanyian termasuk ya, Marra Omar. Apa arti Marra Omar? Ini ada dalam Sahih Bukhari, kitab Bad'il Khalqi, bab mengenai zikrul malaikah, menyebutkan perkara malaikat. Kalau nomor kitab beda-beda per kitab Pak. Cetakan saya beda dengan cetakan Sahih Bukhari yang ada di pada Bapak Ibu. Silakan lihat di Androidnya, di rumahnya. Kalau ada kitab Sahih Bukhari, penciptaan makhluk, awal penciptaan makhluk, cari bab zikrul malaikah. Nanti ketemu hadis ini. Marra Omar. Omar jalan. Omar itu kalau udah jalan dekat masjid, berarti ada sesuatu. Kalau dia nggak masuk, Pak, dia di luar aja ngeliatin. Ada sesuatu nih, berarti di dalam ada yang munkar menurut Omar. Ngapain orang di dalam? Ternyata ada sahabat senior, umurnya lebih tua daripada Omar, bahkan lebih tua daripada Nabi. Nabi sudah wafat, sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hassan bin Thabit. Siapa? Lebay dikit dong. Hassan bin Thabit ya. Begitu cara bacanya yang sahih. Hassan bin Thabit. Boleh dibaca Hissan, tapi yang sahih Hassan bin Thabit. Apa arti Hassan? Orang yang sangat baik rupa dan suaranya. Hassan bin Thabit, dia ayahnya, kakeknya semuanya berumur lebih dari 120 tahun. Jadi dia hidup lahir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah. Apa kata Hissan? Umar, ditegur Umar. Amirul Mukminin, presiden ditegur sama aki-aki. Apa kata Hissan? Hissan lagi bersyair, dilirik gak enak sama Omar. Dipanggil, Omar, aku unshidu fi hadzal masjid. Aku dulu berdendang, bernyanyi di masjid mulia ini. Wa fihi man huwa khairum minka. Dan di sini ada orang lebih mulia darimu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang yang mengharamkan nyanyian berhadapan dengan Imam Bukhari, berhadapan dengan sahabat Nabi Hissan bin Thabit. Namun kita bagi nyanyian itu terbagi dua. Riwayat dari Imam Tabrani, hadisnya hasan. Hasanuhu hasan wa syarruhu syarr. Nyanyian itu jika dia positif hukumnya mubah, boleh, bagus. Jika itu menggetarkan kolbu, maka dapat pahala Pak kita. Namun jika kata-katanya jorok, menaikkan syahwat, dapat dosa. Jika kata-katanya buruk, maka hukumnya pun buruk, haram, minimal makruh. Ketika Omar kaget begitu, ternyata di depan Hissan itu ada Abu Hurairah lagi menikmati syair. Syairnya siapa? Seperti bapak-bapak tadi terpana atau terpana sama istrinya, bapak terpana sama suaranya. Jangan terpana sama istri orang ya. Apa kata Hissan? Hei Abu Hurairah, bukankah engkau menyaksikan apa kata-kata Nabi? Apa yang Nabi katakan? Abu Hurairah kemudian menyampaikan, Nabi bersabda, Allahumma ayyidhu biruhil quds. Ya Allah, kuatkan si penyair ini, si penyanyi ini, si pendendang ini yang bernama Hissan dengan Ruhul Quds. Siapa yang disebut Roh Kudus? Roh Kudus itu siapa? Sayyiduna Jibril alaihissalam. Maka kalau tadi nyanyiannya dari kolbu itu menggetarkan hati, itu yang disebut ada Roh Kudus di situ. Tergetar nggak pas dini salam? Nggak tergetar, hatinya keras Pak. Mau diapain kalau hati udah keras itu ya? Mau dibilang hadisnya 1000 kali, oh Ustaz bid'ah itu haram itu ya sudah capek ya salamnya. Ada farqu baini wa bainah. Ini beda kita sudah. Udah kita sebutkan hadisnya masih bilang haram juga. Jadi Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ali kita sering sebut ya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan, jika hati sudah keras, maka apa obatnya? Apa ciri-ciri hati keras?
tidak bisa menikmati dendang lagu, Pak. Saya punya mahasiswi di UIN sana, mahasiswi. Dia bilang, Ustaz, musik haram, nyanyian haram. Oh gitu ya, Dek ya. Kamu senangnya murotal siapa? Tahu murotal, Bapak Ibu? Bacaan Quran yang lebih cepat dari bacaan di Bapak Ibu itu ya. Padahal murotal itu bukan cepat, artinya murotal itu bacaan yang jelas. Disebutkan Mishari Rashid Al-Affasi. Indah nggak suaranya? Ya, seperti imam kita ya. Imam kita Ayatullah namanya. Ya, orang Syiah ya, bukan orang Ahlus Sunnah, Pak. Mullah Sadra ya, Ayatullah Mullah Sadra. Baik. Saya tanya dia, kenapa kamu senang Mishari Rashid? Oh, suaranya bagus, Ustaz. Oh, berarti kamu senang suaranya apa senang Qur'annya? Bengong dia. Oh ya, dua-duanya Ustaz. Enggak, kamu yang jujur. Kalau saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak enak, Ustaz. Jadi yang enak itu suaranya apa ayatnya? Suara. Oh, berarti meskipun kamu mengharamkan musik, nyanyian, kamu tetap suka suara bagus kan? Ini fitrah manusia. Mau dia pengharam musik, dia akan cari alternatif dari murattal yang bernyanyi, berdendang macam-macam, sampai kadang-kadang menyalahi nahwu sharaf, menyalahi tajwid. Banyak sekali kan? Jadi Bapak Ibu Saudara makan Allah, jika dimaknai hijrah memahami musik bukan berarti tinggalkan musik semua, tapi berpindah dari musik yang haram, yang makruh kepada musik yang positif. Nah ini semoga diteruskan ya. Tiap bulan mau nggak begini, Bu? Ya, repot ya. Oh, dulu saya ngaji, Pak. Ada orang bilang ke saya, nyanyian itu duplikat agama lain masukin ke masjid. Apaan arti duplikat? Di copy ulang gitu ya. Loh di mana? Nggak ada. Karena nyanyian itu, kalau nyanyian tadi selama tidak dianggap itu bagian dari ibadah, maka dia mubah. Namun kalau ibu-ibu tadi ini, saya mau nanya, tadi niatnya ibadah apa cuma sekedar hiburan? Loh, nyanyian kok niat ibadah? Nyanyian tuh nyanyi aja, syiar nggak apa-apa. Jika niatnya baik, dinilai ibadah. Nyanyian nggak ibadah, Bapak Ibu. Ada orang baca barzanji, baca maulid, itu nggak ibadah. Kapan itu jadi bid'ah? Kalau saya meniatkan berzanji sebagai ibadah. Itu sebabnya guru-guru kami, orang-orang Arab Saudi, mereka main hantam aja, udah maulidan haram, nyanyian haram. Kenapa? Karena sebagian orang maulidan menganggap itu ibadah. Enggak, itu bukan ibadah. Dinilai ibadah mungkin iya nanti, tergantung niatnya. Nah, jadi diniatkan untuk mensyiarkan Muharram. Muharram kan hari raya kita, Pak. Apa bukti bahwa nyanyian itu tidak haram? Dalil kedua. Tadi dalil pertama ada di Bukhari dan Muslim. Dalil kedua, kalau musik itu haram, nyanyian itu haram, maka dia harus haram setiap saat. Contohnya babi, haram nggak tiap saat? Darah haram tiap saat. Zina haram tiap saat. Apalagi khamar, tua, narkoba haram setiap saat. Apa dalil beberapa guru saya? Saya punya guru mengharamkan musik, dan saya dulu mengamalkan itu 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau ngeliat yang tadi, itu saya langsung hadang ke depan itu. Dulu ya, itu masa-masa ya tatawurat, masa proses mencari ilmu. Jadi kalau nanti ada sahabat-sahabat kita yang begitu, tolong dimaklumi, dia masih proses. Cuma saya kok prosesnya kelamaan. 3 tahun loh ya. 3 tahun itu gak sebentar, Pak. Lama itu rasanya. Lama sekali. Pakai dalil surat Luqman ayat 6. Surat Luqman ayat 6. Di situ ada kalimat, di antara manusia ada yang menukar, menjual, membeli lahwal hadis. Apa arti lahwal hadis? Lahwun senda gurau, hadis kata-kata. Lalu
Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Nabi apa sahabat Nabi? Ibnu Abbas sahabat Nabi. Nabi wafat umur 13 tahun. Tapi sudah jadi ulama. Umur 13 tahun sudah jadi ulama, Pak Ibu. Kenapa didoain Nabi, dipegang kepalanya sama Nabi doain? Karena dia berkhidmat kepada orang soleh, yaitu Nabi SAW. Hadis Sahih Bukhari. Ya. Adapun perkataan Ibnu Abbas ini bukan riwayat Bukhari, cuma ada dalam riwayat tafsir. Apa kata Ibnu Abbas? Lahwul hadis itu adalah al-ghina, nyanyian. Dari situ sebagian ahli fikih, sebagian ustaz ngotot bahwa yang dimaksud haram di situ adalah nyanyian. Nah, tolong dibedakan. Ibnu Abbas itu melihat orang suka nyanyi ninggalin Quran, maka beliau katakan yang dimaksud di ayat ini adalah nyanyi. Kalau hari ini Ibnu Abbas hidup, mungkin kalau ngeliat HP dia bilang itu HP itu lahul hadis. Karena orang lebih senang buka HP daripada buka Al-Quran. Benar nggak? Jadi ini tafsir, bedakan tafsir Quran bukan Quran. Ingat, gimana rumusnya? Tafsir Quran bukan Quran. Kapan suatu kajian menjadi musibah? Suatu kajian menjadi gerakan ekstrim. Satu kajian bisa meneror jamaah yang lain. Dia nggak teroris, tapi pemahaman dia meneror orang, Pak. Ibu, kajian kita kalau meneror orang berarti kita punya pemahaman yang tidak beres di sini. Kapan itu terjadi? Jika tafsir artinya pemahaman terhadap ayat dianggap suci seperti ayat. Oh, pemahaman ini paling benar. Yang beda sama ini berarti beda sama Quran. Yang beda sama Quran beda sama Allah. Yang beda sama Allah finnar, masuk. Kan begitu jadinya. Ini musibah. Ini musibah. Yang benar bagaimana? Al-Quran suci, tafsir suci nggak? Nggak. Kenapa? Quran dari Allah, tafsir dari manusia. Loh Ustaz kok begitu? Ya emang begitu. Coba Bapak saudara amalkan Allah. Kita sama-sama ngaji. Nanti saya bacain satu hadis. Ini masing-masing kepala ada pemahaman beda-beda loh. Tergantung ngajinya udah berapa tahun dan sekolahnya dulu apa. Sepakat kan? Contoh, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Apa itu bid'ah? Saya mau tanya nih. Bukan ngetes loh ya. Ini kan dalam rangka hijrah. Biar pemahaman kita hijrah. Apa arti bid'ah, Ustaz? Sadra? Berarti sesuatu yang baru. Ini baru gak? Tasbih baru gak? Kena dong semua. Ibnu Abbas yang tadi mengatakan nyanyian adalah lahul hadis, itu nggak mau sholat di atas sajadah. Beliau bilang apa? Bid'ah. Berarti kata bid'ah berubah per zaman. Berubah per zaman. Ini buktinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membid'ahkan pakai karpet. Akhirnya dokter bilang, wahai tuan guru Ibnu Abbas sahabat Rasulullah, tolong Anda sujud di atas sajadah, kalau enggak nanti kataraknya tambah parah. Kata Ibnu Abbas, ini bid'ah. Saya tidak melihat Nabi sujud di atas sajadah. Akhirnya enggak berapa hari matanya langsung buta. Rahimahullah Ibnu Abbas. Dia merasa enggak pantas sujud di atas sajadah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sujud di atas pelepah kurma, di atas anyaman kurma, kadang di atas rumput, kadang di atas pasir. Jadi sesekali kalau lagi touring Pak atau hiking, sholat di atas rumput. Nikmat itu ya. Kalau udah waktunya udah mau mepet, kita harus berhenti cari tempat berhenti, sholat di trotoar. Nikmatnya bukan main. Cobain deh Bapak Ibu, nikmat. Sehingga semua tempat ini menjadi masjid. Seperti Nabi katakan, waju'alat liyal ardu masajidah. Allah jadikan bumi satu jengkalnya adalah masjid. Jadi kalau kita lagi di negeri manapun, kita kan nggak mesti masjid kok di Bintaro. Loh, Allahnya sama kok, Allah di sini sama di sana sama. Ini kasihannya orang yang sholatnya cuma di satu tempat ibadah, Pak. Bapak sudah melakukan Allah. Ayat ini suci, benar nggak? Surat Luqman ayat 6. Ayat ini suci. Kalau ada pemahaman yang menyebutkan bahwa ayat ini maksudnya adalah nyanyian,
itu pemahaman manusia atau pemahaman dari Allah? Manusia. Maka itu bisa berubah. Itu sebabnya kita harus bijak bahwa kajian, misalnya saya kajian sunnah, itu bukan berarti yang saya bawa sunnah semua. Itu pemahaman saya terhadap sunnah. Kalau saya kajian Quran, itu yang dimaksud adalah pemahaman si ustadz terhadap Al-Quran. Kalau ada jamaah beda sama saya, bukan berarti beda sama Quran, tapi beda dengan pemahaman saya terhadap Al-Quran. Harapannya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa saling memahami sesama kita. Oh, orang itu Qurannya sama dengan saya, cuma pahamnya beda dengan saya. Coba dihidupkan tradisi itu di masjid ini. Ya, beda paham tidak masalah, ini Qurannya sama. Baik Bapak Saudara Allah, nah ini sekedar aplikasi menghijrahkan pemahaman dari yang negatif kepada yang positif, dari kesempitan berpikir kepada keluasan berpikir. Ada pertanyaan Pak? Seputar itu? Seputar yang kita bahas barusan? Kayaknya ada yang ingat hadis. Ustaz, saya pernah dengar hadis bahwa Nabi bersabda akan muncul satu zaman min ummati yastahilun al-khamra, menghalalkan khamar, biduanita, harir, sutra, wal ma'azif, dan ma'azif. Apa arti ma'azif? Ma'azif itu artinya alat musik. Ini ada di mana Pak? Ada di Sahih Bukhari. Guru dari guru saya namanya Syekh bin Baz, Imam Salafiyah di Saudi, mengatakan ini dalil bahwa musik haram. Tapi muridnya Syekh Ali Mustafa nggak bilang haram. Kenapa? Karena kata waw dalam bahasa Arab, wal ma'azif, waw itu artinya macam-macam, ada dan ada bersama. Allah haramkan biduanita, mohon maaf yang suka dangdut koplo, dangdut apa namanya yang jorok-jorok itu. Ya kita nggak mengharamkan semua musik Pak, tapi kita mentafsil, memisah-misah mana yang haram. Jika buka aurat, ibu-ibu rela nggak suami-suami ini mandang via valen tapi bajunya ketat? Rela nggak? Rela nggak? Bapak seneng ya? Bapak rela ya? Dulu masih ingat nggak? Ya ngebor dia ya, Masya Allah. Makanya Gusmus, walaupun saya dengan segala macam perbedaan saya dengan beliau pelukis Pak, dibuat lukisan karikatur dimasukin ke koran. Apa gambarnya? Ada orang ngebor di tengah, lingkarannya itu kiai-kiai pakai peci, pakai kopiah, pakai sorban. Maksudnya apa? Kiai-kiai habis pengajian pulang nonton Inul Pak. Nonton begitu. Saya wallahi, saya gak rela. Gak rela. Ini yang disebut biduanitas ya. Semoga dia ada tobat. Kita gak benci kepada pemaksiat, kita benci maksiatnya. Ini akidah Ahlussunnah, ini akhlak dari Nabi SAW. Jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Nah ini orang waras begitu Pak. Waras pun gak benci maksiat, tidak benci pemaksiat. Karena siapa tahu itu akhir maksiatnya dan ini awal maksiat kita. Hati-hati Pak, saya dulu anti musik. Ya, lagi tidur-tiduran di kos-kosan, masih sekolah dulu. Tahu-tahu ada yang nyetel lagu, enak sekali. Ya. Tapi antara tidur dan gak tidur. Pas saya sadar, saya mikir, bukannya musik haram, tapi kok saya menikmati. Akhirnya siang itu saya langsung pergi ke perpus, saya cari kitab Pak, mana ulama yang bilang haram, adakah yang bilang halal. Ternyata ada yang bilang halal. Ulama itu gak satu, ada macam-macam ulama, dalilnya sama, pemahamannya beda. Coba tadi Syekh bin Baz mengharamkan musik pakai hadis Bukhari, wal ma'azif, biduanita, minum khamar, kayak kelab-kelab yang gak jelas itu ya, bersamaan ada musik. Tapi di Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, Syekh Ali Jum'ah, guru-guru kita di sana, ketika memahami wow, itu bukan dan artinya, tapi artinya bersama ada musik. Bukan musik yang haram, tapi yang bersama musik itu. Ini kayanya bahasa Arab.
Yang mau memahami ini dengan baik akan menerima perbedaan. Kalau enggak, oh Ustadz sesat ini, Ustadz manhajnya beda dengan saya. Oh nanti begitu jadinya ya. Berarti belum hijrah pemahamannya, masih sempit ya, masih sempit. Itu dalil. Jadi 3 dalil yang berkaitan dengan musik dan kita sudah jelaskan. Nah, semoga pemahamannya mulai hijrah ya. Saya harap Bapak Ibu mulai hari ini musiknya hijrah pelan-pelan ya. Yang masih nge-rap, udah ganti Bang, ganti. Yang dangdutnya dangdut gak jelas-jelas, cari yang positif. Ya, cari yang positif. Saya senang sekali tadi, saya kira sholawatnya pakai kuplok, saya nggak suka Bang. Capek telinga kita. Kecuali ada hadroh namanya. Kalau marawis bikin telinga sakit. Tapi ada penggemarnya. Ada hadroh itu menghadirkan Nabi dalam hati saat bersalawat. Gak boleh kenceng-kenceng. Ternyata ada inovasi ya. Apalah salah alat musik kok diharamkan? Yang haram itu pemusiknya kalau bermaksiat. Dan memang wallahi kebanyakan pemusik akhlaknya tidak baik. Maka semoga nanti dari komplek ini muncul pemusik-pemusik yang berakhlak terpuji. Amin rabbal alamin. Jadikan musik sebagai dakwah hijrah. Baik Pak Ardin. Demikian penjelasan dari Buya Arasy Hasim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.